influencer paling jujur. Ya mau gimana? Tidak tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan karena toh saya masih retail, toh masih nebeng-nebeng. Oh, ada pertanyaan nih Bli dari trader_kampung. Bli ada target harian nggak Bli untuk trading? Target hariannya saya biasanya cuma pakai itu doang sih, sedikasinya aja. Saya nggak ada set target. Dulu saya set target, tapi ternyata set target saya itu justru jadi bumerang untuk nge-revenge itu. Misal gini contohnya, saya misalnya set, oh hari ini harus dapat 1 juta nih. Nah, saya pernah banget target harian 1 juta gitu. Saya dapat itu 800.000, 900.000 nih hari itu. Nah, kan logikanya kan kayak kita lagi main game nih, dikit lagi kelar nih. Alhasil justru nggak kelar-kelar karena naik turunnya itu roller coaster banget, dan end of day itu malah saya minus hari itu. Padahal itu dikit lagi hit target harian. Nah, makanya setelah itu yang saya terapkan itu kayak yang tadi saya bilang, awal sesi 1-2 kali trade awal selesai. No more patokan wajib ini, karena ketika kita lihat market sendiri itu nggak pasti, market itu cuma, kalau kita analisa itu cuma menganalisa kemungkinannya kita. Makanya kenapa risk reward itu ada target TP, target SL, karena kita juga membuat kemungkinan hit TP-nya kita buat lebih tinggi, kemungkinan hit cut loss-nya kita buat lebih pendek agar risk reward-nya lebih besar. Karena kan kita nggak bisa tuh buat trading plan cuma plan take profit, tapi plan cut loss nggak ada, karena kita nggak tahu, kita menganalisa kemungkinan, ya kita buat kemungkinan terkecil untuk loss-nya berapa yang kita siap, dan cuannya berapa yang kemungkinan dia bisa lebih tingginya. Nah, karena market sendiri kayak gitu, saya nggak bisa mastiin hari ini wajib segini, nggak bisa digituin. Yang bisa saya wajibin adalah, saya wajib trade pertama, trade kedua itu cuan, udah. Trade ketiga keempat itu market kan udah bergerak, volume udah masuk semua, orang-orang udah ada yang diguyur, udah ada yang take profit, bandarnya udah ada yang exit, bandarnya ada yang masih ngangkat mau exit. Nah, itu kan kita nggak bisa atur. Yang kita bisa atur ya disiplin aja, disiplin dengan 1-2 trade awal cuan, sisanya nonton aja. Tapi gimana beli kalau 1 trade 2 trade awal itu nggak cuan? Ya udah jadi penonton aja. Berarti hari ini kita kena loss-nya. Next day jangan sampai kayak gitu. Biasanya saya kayak gitu karena saya sering banget revenge untuk balikin loss justru makin lebar. Dan itu sampai sekarang juga masih. Kadang-kadang ketika revenge itu makin loss karena yang bermain itu udah hope semua, berharap semua, oh ini bisa nih balik nih. Alhasil makin bengkak biasanya. Oke, Bli. Nah, sekiranya tuh kalau untuk batasan cut loss-nya itu di berapa Bli kalau Bli? Saya pendek banget yang kayak saya bilang tadi. Pendek banget ya? Sependek-pendeknya. Tapi itu berlaku untuk saham yang udah ada fake bid-nya. Itu pendek. Oh, udah. Itu nggak pakai neko-neko lagi, karena sekalinya hilang bid biasanya langsung 5 papan. Makanya se-nggak kuat-kuatnya itu langsung buang segera di harga saya beli itu. Nanti sesi pertama jualan semua itu ada tuh, waspada ada bandar di sini. Nanti sesi pertama jualan semua. Aduh, udah ke spill. Oke. Oh, nih Bli, ada pertanyaan Bli. Mungkin kita bisa ngambil 2 pertanyaan terakhir kali ya Bli. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Hasudunga_S. Pelajaran terbaik yang Bli dapat dari Om Bekti dan Bli lakuin sampai sekarang apa? Pelajaran paling baik ya di luar dari disiplin cut loss segala macam, lebih ke pelajaran tentang hidup, di mana dia itu juga yang saya bilang di awal jadinya, dia di market itu lama banget, puluhan tahun di market baru merasakan sekarang, dan beliau percaya bahwa semua orang tuh punya momennya. Mungkin sekarang bukan momen kita nih, tapi kita nggak tahu, selama kita nggak give up, selama kita tetap konsisten dan tetap percaya ini bisa dan nggak ada jalan lain lagi, itu someday itu pasti akan ketemu waktunya. Dan ketika waktunya ada, kita wajib udah punya mentalnya dan udah siap juga. Karena menurut saya itu ketika kita nggak siap, nggak punya mental, ya jadinya kita nggak akan dapat titik balik itu. Ya, jadi semua orang punya time frame-nya, jalanin aja,
jangan banyak terlalu nge-compare sama orang lain, jangan banyak iri sama orang dia kayak gini kita enggak. Ya udah nggak usah, tetap fokus di jalanmu aja. Toh jalan kita udah banyak rintangannya, ngelihat orang mah makin pusing sendiri. Mending Iya. fokus di jalan kita aja. Semua orang punya time frame-nya masing-masing, dan Mas Bekti sendiri yang sering ngasih tahu dia sendiri butuh puluhan tahun untuk bisa kayak gini, dan itu bahkan puluhan tahun itu, selama puluhan tahun itu nggak kemana-mana, balik-baliknya baru beberapa tahun ini, dan itu langsung meroket kayak yang kita tahu di interviewnya beliau. Makanya saya ngerasa kalau teman-teman ngerasa stagnan satu tahun 2 tahun, mereka semua itu stagnan 10 tahunan, dan momen-momen last time itu, injury time itu langsung melejit, karena memang pas banget, kalau kita bilang pas banget momen COVID kemarin itu crash, rebound, dimanfaatkan gila-gilaan karena udah tahu market ngerespon seperti apa, udah tahu gimana cara masuk, gimana cara mainnya, udah tahu gimana cara berpikir market, jadi langsung digas besar-besaran. Dan kita mungkin sekarang belum ketemu tuh momennya, karena memang semuanya ada di posisi normal, semuanya normal ya, nggak ada yang bisa terjadi apa-apa. Karena kan persis tuh berarti momennya, ketika ada crash selalu ada orang kaya baru, dan bener kan ada crash ada orang kaya baru. Makanya kita santai aja, jalani aja dulu, jangan give up nih, apalagi udah lihat nih ini ada nih orang berhasil nih, ya udah kita jalanin aja dulu, tetap pokoknya berjuang, fight lah. Semua orang punya saatnya dia untuk sukses, mungkin suksesnya akan beda-beda ya, tapi intinya lebih bangga lah, aduh akhirnya aku berhasil gini. Mungkin ada yang senang gimana gitu, intinya pasti lebih berhasil. Berhentilah ngeliatin orang sebagai kayak standar bahagia itu kayak dia, enggak. Mas Bekti itu standar bahagianya simpel banget. Coba deh ketemu Mas Bekti misalnya, aduh bukan kelihatan kayak seorang yang miliaran gitu loh, tapi gila nih orang mah epic banget nih, baru bener-bener enjoy dan happy dengan kehidupannya, nggak ada perlu validasi dari siapa-siapa, bener-bener enjoy aja gitu loh. Itu cita-cita banget bisa hidup kayak gitu ya. Tapi saya rasa saya sebagai ada di media ya tidak bisa. Kalau nggak gitu nggak kelihatan tidak punya nanti. Makanya itu salah satu alasan Mas Bekti stop di sosmed juga sih, karena malas juga dikit-dikit orang-orang perlu validasi gitu. Susah. Ya berarti emang setiap orang itu nggak boleh give up ya, harus terus berusaha ya, karena ada momen tertentu gitu loh yang di titik itu bisa ngebangkitin kita. Iya. Ya kalau boleh cerita tuh juga sebenarnya saya bisa ke Mas Bekti itu pun itu momennya kalau kita bilang itu pas banget, dan itu satu langkah yang mungkin kalau saya nggak ambil itu nggak jadi kayak sekarang. Dan itu ketika ngambil langkah itu nggak ada yang ngegaranti, nggak ada yang ngejamin bahwa saya bisa ada di titik sekarang ini. Karena waktu itu ketika momen itu tiba, itu akan menjadi abu-abu semua. Kita kan mungkin bisa ngelihat nih, kayak misalnya kita bisa ceritain orang tuh kayak Mas Bekti, dia berhasil, momen COVID dia berhasil, itu karena udah kejadian. Saya pernah baca satu kata yang keren banget. Semua pilihan kita tuh kelihatan bodoh dan kelihatan keren karena udah kejadian. Tapi ketika momen itu tiba di depan mata, kita nggak tahu itu pilihan bodoh apa pilihan smart move. Ngerti nggak? Jadi itu waktu saya lagi belajar ngulik-ngulik, ada satu yang keren. Kenapa kita bisa bilang, dulu pilihanku pinter banget, jadi ngerasa paling dewa, karena itu udah kejadian. Kita udah bisa nganalisa. Dan kita bisa tahu, ini pilihan yang bodoh dulu kok kayak gini. Karena udah kejadian juga. Tapi ketika kita track ke belakang, ke titik pengambilan keputusan itu ada abu-abu semua. Choice-nya ini nggak bisa kelihatan, masa depannya choice-nya ini nggak bisa kelihatan. Jadi pilihan yang kita ambil saat itu memang sudah dengan pemikiran yang matang, cuma memang nasibnya aja yang ternyata salah, nasibnya aja yang nggak sesuai ekspektasi. Jadi waktu saya mau ke Jogja, itu ada 2 pilihan. Ke Jogja, ketika Jogja dan daerahnya Mas Bekti itu zona hitam COVID, atau tetap di rumah, online aja, ya tetap belajar sendiri di rumah. Karena waktu itu pilihan berangkat, itu nggak ada yang menjamin bakal kayak sekarang, dan ketika nggak berangkat juga nggak ada yang menjamin kalau di rumah saya bisa lebih berhasil atau gagal juga. Jadi sama-sama nggak ada yang tahu jalannya. Cuma waktu itu yang ngebuat saya yakin kenapa harus berangkat, itu cuma satu.
waktu itu yakin aja karena udah ngelihat nih bisa nih orang berhasil gitu. Jadi saya yakini itu aja, dan pas ke Jogja ya bareng-bareng, abis itu ngonten segala macam, dan ngonten itu pun itu sama-sama nggak sengaja juga, pilihannya ngonten atau kayak teman-teman aja, nggak usah ngonten ya diem-diem aja, tapi coba ngonten deh. Nah jadi banyak kadang-kadang pilihan-pilihan kecil di hidup itu yang kalau di track itu jadinya singkat. Oh beliau gak sukses ya gitu, oh jadi nggak konten YouTube gini ya, kelihatannya sukses, tapi kalau dilihat time frame pendeknya itu semua keputusan-keputusan kecil itu ngaruh nanti di time frame panjang. Sama kayak orang bilang ngarahin pesawat, merengnya cuma 1/1 derajat aja merengnya pesawat, tapi dari sini itu bisa nyasar ke negara lain. Iya. Makanya buat teman-teman yang ngerasa wah aku nggak sukses nih di track ke belakang ngapain, baru bangun ngapain, atau enggak tiap harinya lagi trading belajar hal baru nggak, atau cuma misuh-misuh doang, itu coba dievaluasi. Jadi jadilah orang yang positif dan percayalah aku bisa nih gitu. Karena waktu saya mau berangkat itu yang saya yakini cuma satu, aku bisa nih gitu. Orang tua udah nggak ngasih karena mereka takut anaknya nggak pernah keluar kota, anaknya selalu dari TK sampai kuliah selalu di Bali, tiba-tiba pengen ke Jogja, dan itu lagi zona COVID yang paling ekstrim hitam itu. Makanya banyaklah pilihan yang tidak terduga, pilihan-pilihan kecil dalam hidup yang kalau dilihat track record selama 2 tahun ke belakang, oh ternyata hidup kita udah berbelok sedikit nih gitu. Jadi semangatlah untuk teman-teman yang mungkin ngerasa 2 tahun ke belakang nggak bener nih, coba dilihat tiap harinya kayak gimana gitu sih. Itu sedikit aja sih mungkin di luar dari topik scalping yang mungkin tentang kehidupan. Iya, kasih banyak ya Bli, pasti banyak termotivasi sih Bli, karena kayak ya kita Bli mengingatkan kita untuk melihat lagi ke belakang apa aja sih yang udah kita kerjakan gitu, mengevaluasi diri gitu ya Bli. Oke. Karki bilang nih Bli, kapan Bli ke Jakarta? Kata Kariki. Aduh, nah ini nih kita nih teman-teman gimana nih coba. Iya, kita gimana nih kalau teman-teman tertarik ya kita gaskan gitu. Kita tinggal nunggu respon aja. Sama kayak market, kita nunggu respon market aja. Fake bid kah ini atau beneran ini? Ya, nanti gitu fake bid ya. Beneran lah. Gas Blin. Iya, kita tes dulu, kita spam load dulu, spam dulu nih, spam. Pada respon enggak? Atau dikacangin? Kalau kacangin mah iya, kalau dikacangin kita guyur nih sekarang. Aduh. Gas Jakarta Bli, kata Kariki. Siap deh. Oke. Mungkin ini sesi penutup ya Bli. Berarti Bli udah, sekiranya ada yang mau ditambahin lagi Bli? Enggak sih, udah banyak yang aku tambahkan tadi. Iya, kata-kata motivasinya udah sangat banyak ya Bli, sangat memotivasi gitu. Semangat semuanya.